Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kani Udastuti dari kelas 633A06, nomor induk mahasiswa 63200-334. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang materi analisa laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan yang sebelumnya sudah dibahas oleh dosen mata kuliah manajemen keuangan, yaitu yang terhormat Bapak Brian Givan. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. Analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan adalah menganalisa sebuah laporan keuangan. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ingin tahu atau ingin menilai apakah kondisi perusahaan mereka itu dalam kondisi baik atau tidak. Analisa laporan keuangan suatu perusahaan itu bertujuan agar kita memperoleh gambaran tentang kondisi atau posisi keuangan perusahaan tersebut. Apa sih rasio itu? Nah, rasio adalah rumus untuk membandingkan posisi akun dalam sebuah laporan keuangan yang dapat diartikan atau dibaca. Nah, rasio ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Rasio juga mempunyai beberapa macam. Nah, yang akan dibahas yaitu hanya ada 4 rasio. Yang pertama yaitu rasio profitabilitas, yang kedua rasio likuiditas, yang ketiga rasio solvabilitas, dan yang keempat yaitu rasio aktivitas. Rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba. Nah, laba yang diperoleh tersebut bagaimana caranya agar bisa menutupi suatu modal yang sudah dikeluarkan dan bisa digunakan untuk memperoleh atau membeli aktiva yang baru. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kelikuiditan suatu perusahaan atau bagaimana caranya suatu perusahaan untuk bisa melunasi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur sudah sejauh mana kebutuhan keuangan suatu perusahaan itu dibiayai oleh utang, yaitu utang jangka pendek atau utang jangka panjang. Nah, jadi rasio solvabilitas ini lebih luas ya teman-teman dibandingkan dengan rasio likuiditas tadi. Yang terakhir yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Nah, apakah perusahaan tersebut sudah menggunakan aktivanya dengan efisien atau tidak? Oke teman-teman, kita akan bahas lebih jelas tentang rasio tadi. Nah, yang pertama itu tadi adalah rasio profitabilitas. Kata kuncinya yaitu profit atau laba. Nah, di dalam rasio profitabilitas ini terdapat yang namanya
ROA, ROE, dan ROS. Nah, teman-teman, ROE itu Return of Equity. Nah, yaitu pengembalian terhadap modal. Kalau misalkan pengembalian terhadap modalnya itu di bawah 6%, maka suatu perusahaan tersebut bisa dinyatakan kurang baik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita hanya menerima di bawah 6%, lebih baik kita melakukan deposito saja ke bank. Karena di ROE ini itu lebih baik di atas 6% seperti 10%, 20%, 50%, dan masih banyak yang lainnya ya, contohnya seperti itu ya teman-teman. Nah, rumus dari return of equity yaitu laba dibagi modal dikali 100%. Oke, selanjutnya yaitu ROA, Return of Asset. Nah, bagaimana cara pengembalian terhadap aset? Nah, teman-teman, kalau di dalam Return of Asset ini tidak ada standar seperti tadi yang dimiliki oleh Return of Equity. Kalau Return of Equity tadi yaitu tidak boleh di bawah 6% ya teman-teman. Nah, sedangkan di ROA atau Return of Asset ini lebih ke melihat sektor usahanya. Jadi harus dilakukan atau harus menganalisa laporan keuangan setiap 3 tahun sekali. Di situ kita bisa melihat apakah ROA-nya itu menurun atau meningkat. Nah, rumusnya yaitu laba per total aktiva dikali 100%, ROS atau Return of Sales. Nah, teman-teman, ini adalah pengembalian terhadap penjualan. Nah, ini juga sama seperti tadi Return of Asset, yaitu tidak mempunyai standar, jadi melihat ke sektor usahanya. Nah, di dalam ROS ini juga harus menganalisa atau membaca laporan keuangan di setiap 3 tahun agar bisa mengetahui apakah ROS-nya itu meningkat atau menurun. Rumusnya yaitu laba dibagi penjualan dikali 100%. Nah, di dalam rasio likuiditas ini yaitu ada 3. Nah, ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Oke, current ratio atau rasio lancar, yaitu rasio yang mengukur bagaimana caranya bisa melunasi hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, di dalam rasio lancar itu minimal angkanya 1. Nah, jadi contohnya misalkan kita punya aktiva lancar itu sebesar 1 juta. Kemudian hutang lancarnya yaitu sebesar 200.000. Nah, aktiva lancar dibagi hutang lancar berarti 1 juta dibagi 200.000 itu sama dengan 5. Jadi 5 berbanding 1. Nah, arti dari 5 berbanding 1 itu berarti aktiva lancar lebih besar dibandingkan dengan hutang lancarnya. Nah, ini bisa disebut juga baik untuk perusahaan. Tapi teman-teman perlu tahu nih, bukan berarti semakin besar perbandingannya perusahaan itu semakin baik. Karena kalau semakin banyak dana yang menganggur, nah itu juga tidak baik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada dana yang menganggur,
itu bisa digunakan untuk deposito, untuk investasi, atau untuk membeli aktiva baru. Quick ratio atau rasio cepat. Rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Yang terakhir yaitu cash ratio. Nah, rumusnya yaitu kas dibagi hutang lancar. Jadi, bagaimana caranya hutang yang dimiliki suatu perusahaan itu bisa dibiayai atau bisa dilunasi oleh kas yang dimiliki di dalam suatu perusahaan tersebut. Oke, debt to equity ratio atau DER, rumusnya yaitu hutang dibagi modal. Nah, dengan menggunakan rumus ini, teman-teman bisa tahu nih suatu perusahaan mempunyai modal itu berasal atau dibiayai dari hutang atau tidak. Nah, teman-teman, DER ini jangan lewat atau lebih dari 1. Jangan ya, teman-teman. Karena itu berarti kalau lebih dari 1 berarti modal tersebut dibiayai oleh utang. Nah, contohnya misalkan kita punya hutang sebesar 1 juta. Kemudian kita punya modal sebesar 500.000. Berarti hutang dibagi modal 1 juta dibagi 500.000 berarti yaitu 2. Jadi 2:1, yang artinya lebih banyak hutang dibandingkan modal yang kita miliki. Nah, karena itu lebih dari 1, yaitu 2, maka perusahaan tersebut modalnya berarti dibiayai semua oleh utang. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu DAR, Debt to Asset Ratio. Nah, rumusnya yaitu hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, DAR ini mempunyai ketentuan yaitu jangan melebihi 80%. Kalau misalkan melebihi dari 80%, maka modal tersebut dinyatakan atau dibiayai oleh utang. Nah, jadi patokannya itu sampai 50% saja. Nah, semakin kecil DAR, maka perusahaan dinyatakan baik atau bagus. Pembahasan yang terakhir yaitu rasio aktivitas. Nah, di dalam rasio aktivitas itu ada 3. Yang pertama yaitu putaran kas, yang kedua putaran piutang, dan yang ketiga yaitu putaran total aktiva. Nah, di sini kita akan membahas yang ketiga saja yaitu putaran total aktiva. Putaran total aktiva yaitu rasio yang mengukur bagaimana caranya menghasilkan penjualan dengan menggunakan keseluruhan atau sebagian aktiva yang dimiliki. Rumusnya yaitu penjualan dibagi total aktiva. Nah, putaran total aktiva ini tidak mempunyai standar atau ketentuan seperti tadi. Tetapi ini mengarah ke sektor perusahaan masing-masing, yaitu dengan cara melihat, membaca laporan keuangan, kemudian membandingkan laporan keuangan tersebut setiap 3 tahun. Oke teman-teman, sekian penjelasan tentang materi analisa laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.